Jadi sambil nunggu persiapan pasien operasi, kita manfaatkan untuk kuliah online ya. Oh, ini sudah kelihatan ya, slide-nya ya. Sudah kelihatan, dokter. Ya, kuliahnya yang kedua adalah mengenai head and neck ya, otot-otot pada kepala dan leher. Oh ya, saya jadi ingat ya, dulu sebelum pandemi itu kita kalau mau kuliah, mau tutorial tuh ada doanya. Saya dulu di setiap buku petunjuk tutorial itu ada doanya. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya? Dipimpin oleh ketua kelasnya biasanya. Ya mungkin nanti kalau sudah full offline kita akan berdoa seperti yang diajarkan dulu ya. Nah, seperti kuliah kemarin ya, bahwa otot-otot pada tubuh kita itu penamaannya itu berdasarkan origo, insersi, fungsi ya, fungsinya. Nah, itu nanti kadang-kadang namanya menyesuaikan itu ya. Ini contoh kemarin yang eh, otot pada apa lengan ya. Nah, ini penamaannya kalau misalnya berdasarkan lokasi, misalnya otot yang ada di kepala, di temporal. Jadi dia namanya jadi musculus temporalis. Ya. Kemudian kalau bentuknya kotak seperti ini, seperti ya kemarin ya, ada yang apa? Contohnya. Nah, yang ini kalau berdasarkan tendonnya ada 2 atau 3, bicep, tricep ya. Kemudian berdasarkan bentuknya, contohnya deltoid kemarin ya. Nah, bentuknya seperti huruf delta gitu ya. Ya, menurut mereka begitu. Ya, yang menamain dulu kan memang orang ini ya. Orang Latin ya. Jadi namanya memang kita masih memakai bahasa mengikuti mereka. Walaupun sekarang memakai bahasa Inggris sebagian. Nah, ini contoh ya. Dia berfungsi untuk aduktor ya. Walaupun di wajah dan leher itu ada yang berfungsi sebagai aduktor ya. Nanti ada yang menggerakkan bola mata ke kiri, ke kanan ya. Seperti itu. Nah, ini kita langsung ke grupnya aja ya. Di kepala dan leher itu kita kelompokkan otot itu berdasarkan ekspresi wajah ya. Kemudian otot-otot pada spine ya. Kemudian otot-otot di apa punggungnya. Nah, untuk wajah itu ada facial expression untuk ekspresi dan untuk eh, berfungsi untuk seperti mengunyah, seperti untuk makan ya, dan yang lain-lain. Jadi ada yang ekspresi dan ada yang, nah nih, muscle facial expression. Jadi dia nanti untuk tersenyum, mengekspresikan marah, mengekspresikan sedih seperti itu. Jadi kita kalau sebagai dokter itu sebenarnya sulit untuk
harusnya sulit untuk ditipu ya karena kita sudah mempelajari ekspresi-ekspresi dari wajah. Ya, jadi misalnya ini sakit nggak? Dia bilang sakit, padahal wajahnya datar-datar aja. Nah itu berarti dia sebenarnya ya kita tidak boleh langsung oh kamu bohong gitu enggak ya. Tapi kan kita cukup tahu lah bahwa sebenarnya kita bisa melihat dari ekspresi wajah. Jadi misalnya kita mau meriksa biar dia tidak dilakukan operasi misalnya ini sering ya udah nggak sakit tapi sambil nyengir-nyengir gitu padahal eh, masih nyeri masih ada defense gitu tapi dia bilangnya udah nggak sakit toh udah nggak sakit gitu itu ada dua grup otot pada kepala yaitu pertama facial expression. Nah ini untuk ekspresi ini pada kelopak mata, hidung, ya, bibir, mulut, ya. Kemudian untuk hampir seluruh otot-otot yang berfungsi sebagai ekspresi wajah itu berinsersi pada kulit dari wajah ya. Itu ya. Jadi nanti origonya bisa di tulang, bisa di apa tulang di mata gitu ya. Kemudian dia mendapatkan vaskularisasi, sorry ini saya kecilkan itu. Nah, dia mendapatkan inervasi dari cabang-cabang dari nervus facialis. Nervus facialis itu nervus berapa? Sudah neurologi fisiologi belum? Ya, nervus facial itu nervus 7 ya. Ya, jadi dia mendapatkan persarafan dari nervus 7. Kemudian grup yang kedua yaitu tadi untuk mengunyah ya, masticatory muscle. Ya, dia ototnya berfungsi untuk menggerakkan maksila dan mandibula. Sehingga pada saat nanti di blok apa patologi muskuloskeletal itu ya patologi ortopedi itu ya nanti akan ada kondisi di mana terdapat cedera pada mandibula sehingga nanti akan tampak gejala-gejala misalnya dia tidak bisa menutup mulut ya tidak bisa mengunyah seperti itu ya. Itu karena adanya patologi di situ. Jadi otot-ototnya sebenarnya tidak cedera tapi karena tulangnya yang cedera dia walaupun bisa menggerakkan tetap tidak bisa karena nanti akan terasa nyeri seperti itu ya. Nah, ini contoh dari otot-otot pada ekspresi wajah. Ya, ini contohnya musculus atau otot zygomaticus major. Nah, ini dia berorigo pada tulang zigomatik. Kemudian dia berinsersi, tadi kan sudah diceritakan ya, Pak, bahwa hampir semua insersinya adalah di kulit wajah. Dia berada di kulit, pada sudut bibir dan orbicularis oris, bukan orbis nih, oris. Nah, dia zygomatikus tadi berfungsi untuk tersenyum ya, smiling dan ketawa. Hahaha. Ya itu ya, untuk ketawa. Lihat TikTok itu enggak?
Ayo ketawa. Hmm. Ya, kemudian levator labii superior. Seperti tadi dijelaskan ya bahwa nama otot itu sesuai dengan fungsinya. Levator. Levator itu mengelevasi. Ya, elevator. Ya, kita kalau naik lift itu dia levator. Dia origonya di superior dari intraorbital foramen. Jadi di mata ini ada foramen intraorbital. Nah, tentu masih ingat ya osteologi ya. Nah, dia origonya berada di sudut mulut dan orbicularis oris. Nah, ini fungsinya karena levator, jadi dia mengangkat upper lip bibir yang atas. Kemudian businator. Nah, ini di otot maksila. Kemudian insersinya orbicularis oris. Dia fungsinya untuk apa? Chewing. Apa artinya chewing? Ya, Mengunyah, dokter. dia sebenarnya harusnya bukan ekspresi ya, karena fungsinya adalah untuk masticatori, tapi dia tetap dimasukkan di ekspresi wajah ya. Kemudian risorius ini untuk movement of mouth ya. Jadi pergerakan mulut bagian lateral. Kemudian musculus mentalis, mentalis ini ya di mandibula, dia apa? Pouting itu apa? Ya untuk ya semacam menyusu gitu ya. Ya. Nah. Kemudian ini adalah gambar-gambar dari otot yang menempel di kepala. Nah, ini tadi sudah diterangkan ya bahwa sesuai lokasi. Nah, ini adalah regio frontal. Maka namanya adalah musculus frontal. Nah, ini eh, mata, bahasa latinnya adalah oculi. Oculi, maka dia ada okulinya. Nah, karena dia melingkar, maka disebut musculus orbicularis oculi. Kita harus melatih mulut kita ya untuk mengeja nama-nama otot. Kemudian ini otot-otot yang eh, levator tadi mengangkat ya, mengangkat labii superior. Labii itu bibir superior atas. Jadi dia mengangkat bibir atas, levator labii superior. Nah, kemudian ada musculus zygomaticus, minor, mayor, risorius. Kemudian, nah ini yang eh, lebar ini adalah musculus platysma. Ini yang mengangkat palpebra disebut musculus levator palpebrae superior. Kemudian untuk pengunyah ini ada musculus masseter, businator. Kemudian depresor. Depresor itu dia mendepresi, menurunkan. Depresor labii inferior. Nah, ini tadi musculus mentalis tadi yang ada di tengah itu ya. Nah, kemudian ini adalah otot-otot yang ada di leher. Jadi semua otot-otot pada facial expression tadi diinervasi oleh nervus 7 kecuali levator palpebrae superior ya. Dia diinervasi oleh nervus 3 atau nervus oculomotor ya. Nah, ini kalau tampak dari samping kemudian eh, dimunculkan vaskularisasinya ya. Nah, ini
tampak bahwa eh, kan sumber dari arteri itu kan dari aorta ya. Nah, ini kemudian dia bercabang-cabang ya. Nah, itu cabangnya apa saja sampai jugularis eksterna, jugularis interna. Nah, ini akan bercabang-cabang terus, dia akan keluar dari eh, suatu foramen di parotis ya, arteri maupun vena, kemudian akan bercabang-cabang terus akan menginervasi otot-otot yang menginervasi, memvaskularisasi, memberi makanan pada otot-otot yang ada di kepala ya. Ini otot-otot yang di frontal, kemudian eh, parietal, oksipital ya. Itu ya. Kemudian nah, ini tadi sesuai namanya ya, ini adalah musculus frontalis, musculus orbicularis oculi. Nah, ini yang di alis ini ada musculus corrugator supercilia. Kemudian yang di wajah bagian depan yang berorigo pada zigoma tadi, zigomatikus mayor, dan ini yang musculus nasalis. Ya, ini adalah rangkuman dari otot-otot yang ada di wajah ya. Misalnya musculus frontalis, ini origonya di epicranial aponeurosis, insersinya dan sebagainya, dia fungsinya menaikkan alis ya seperti itu. Kemudian occipitalis untuk menggerakkan scalp, itu kulit kepala itu ya. Kulit kepala kalian kan kadang mobile ya. Nah, itu. Scalp itu ada singkatannya. Mungkin kalian masih ingat ya, skin, terus aponeurosis. C-nya apa ya? Skin, eh kok saya jadi lupa juga. Kemudian aponeurosis, L-nya loose connective tissue, kemudian P-nya itu peri, tepinya tulang itu ya. Nah, itu nanti dia akan menggerakkan musculus occipitalis, akan menggerakkan scalp. Kemudian orbicularis oris tadi ya, dia akan menutup dan menekan mulut eh, untuk melindungi gigi-gigi ya. Kemudian orbicularis oculi untuk menutup mata ya. Dan sebagainya nanti dibaca. Nah, ini yang musculus levator. Tadi yang levator itu mengelevasi labii superior. Tadi yang mengangkat bibir ke superior. Ini depressor anguli oris itu. Ya sebenarnya kalau kita lihat ke manekin itu ya tidak ada tandanya seperti ini ya. Tapi mungkin nanti akan bingung kalau melihatnya ya. Makanya ini dikasih tanda-tanda ini ya. Yang jelas kalau melingkar gini orbicularis. Kemudian ini pada bagian dagu ya. Ini ada musculus mylohyoid, kemudian musculus digastricus. Nah, ini fungsinya tadi apa? Untuk mengunyah ya. Jadi dia akan eh, membantu dalam hal pencernaan makan.
Nah, aslinya kita, kalau dulu saya tidak ada ini ya, atlas yang bagus ya. Jadi kita mesti membeli, bukan kita ya, kampus membeli mayat ini sehingga kita kalau pengen belajar harus menginsisi sendiri. Nah, akhirnya kondisinya kan seperti ini ya, tidak jelas ya. Nah, kalian ini bersyukur sekarang ada baik aplikasi maupun apa kayak plastinasi ya. Nggak tahu masih sudah dipakai apa belum ya. Nah, itu setengah mayat, setengah ada diolah sehingga menjadi lebih mirip seperti manekin gitu ya. Jadi kalian tidak perlu melakukan insisi mayat yang dikasih apa dengan bau yang menyengat dan tangan mengkerut. Nggak tahu kalian masih praktikum apa enggak ya. Nah, ini kan tidak jelas ya. Kalau pada apa ini, pada mayat ini kita tidak begitu jelas. Nah, ini dengan atlas dan dengan plastinasi tentu menjadi lebih jelas. Mana yang otot occipitofrontalis. Dulu kita kalau ujian itu masuknya satu-satu ya. Jadi kita jejer kayak apa ya? Nomor 1 sampai 30 di ini dulu di ruang di depan labnya kita. Jadi kita ujiannya di lab ya. Di lab kemudian kita berdiri urut itu. Nanti nomor 1 masuk, kemudian berputar begitu terus. Selesai langsung keluar. Keluar tapi lewat belakang ya, enggak boleh ketemu yang di depan. Nah, nanti kita dikasih panah ini otot apa. Nah, ini kadang pertanyaannya ini vaskularisasinya dari mana. Nah, kalau kita nggak tahu ototnya tentu nggak tahu vaskularisasi, nggak tahu inervasi. Nah, itu pas nunggu itu waduh stresnya setengah mati ya. Ya, kembali ke laptop. Ya, ini sesuai dengan namanya ya, musculus temporal karena dia berada di regio temporal. Di regio occipital dia akan ada musculus occipital. Kalau masih daerah abu-abu ini ya, antara temporal apa occipital, nah namanya musculus temporo-occipital. Occipito frontal ya, antara occipital dan frontal maka namanya occipito frontal. Kemudian ini yang oszigoma tadi ya. Dan ini adalah mandibula ya ditutupi oleh musculus masseter. Masseter itu dia ototnya eh, agak luas ya dia. Jadi tidak seperti otot zigoma ini ya. Jadi cuma satu bendel satu dia tipis ya. Kayak ini platisma ini juga otot yang sangat tipis ya. Kemudian, nah ini otot-otot yang menggerakkan mandibula. Ini mandibulanya ya. Nah ini ada musculus pterygoid baik lateral maupun medial. Kemudian ada buccinator, orbicularis oris dan sebagainya ya. Nah ini grup dari otot yang apa, berfungsi untuk eh, menggerakkan mulut ya. Jadi orbicularis oris ini membuka mulut, buccinator, kemudian masseter dan temporalis, kemudian yang lain-lainnya adalah
otot-otot grup otot kecil yang menggerakkan mata, tadi kulit kepala, telinga, eh, apa ini, tulang-tulang mandibula dan maksila dan sebagainya. Kemudian ada grup yang menggerakkan otot di mata tadi ya. Nah, ini sebenarnya masuk ke nanti di grup spesial sensori mungkin dibahas lagi. Tapi ini masuk di otot wajah ya. Jadi ada musculus rectus lateral, musculus rectus inferior ya. Kemudian ada levator palpebrae tadi yang mengelevasi apa palpebra ya. Kemudian ada musculus rectus superior. Jadi yang menggerakkan bola mata itu rectus ya, rectus superior, medial, inferior, dan lateral. Kemudian ada musculus obliquus. Oblik itu bentuknya ya oblik ya. Makanya kalian bisa kiri ke kanan, kiri, atas, bawah ya. Nah, memutar-mutar bola mata ya. Nah, ini yang obliquus, musculus rectus superior, musculus rectus medial, musculus besar ini yang menggerakkan ke lateral itu musculus rectus lateral ya. Nah, ini kalau di aslinya nggak begitu jelas ya. Kemudian ini adalah ini bukan bukan plastinasi, bukan manekin. Ya ini untuk supaya lebih jelas ya. Rectus medial, rectus superior, kemudian rectus lateral, kemudian rectus inferior. Nah, ini kalau dilihat dari kiri dan kanan ya. Nah, ini insisinya di atas chiasma opticum ya. Jadi otot-otot tadi dia akan berorigo ya, membentuk tendon ya. Kemudian dia akan membentuk persilangan yang disebut chiasma opticum. Nah, di sini kan otot-otot ini akan selalu diikuti oleh vaskularisasi dan inervasi. Oleh karena itu nanti pada saat eh, blok neurosensori nanti akan ada suatu kelainan di mana mungkin terjadi gangguan persarafan pada salah satu mata atau kelemahan dari otot salah satu otot rectus ini ya sehingga akan terjadi juling dan sebagainya. Ya, harusnya keempat otot ini sama kuatnya ya. Tapi karena suatu kondisi tertentu salah satu ototnya akan menjadi lemah. Nanti pelajarannya di blok neurosensori. Kemudian eh, otot-otot yang ada di leher ya. Ini adalah musculus sternocleidomastoideus ya. Kemudian musculus calenus, kemudian levator scapulae yang dia akan berfungsi untuk tadi mengangkat scapula. Kemudian ada musculus splenius capitis. Ya, ini kalau lebih jelasnya ya. Ini yang tipis dan lebar ini adalah musculus trapezius ya. Kemudian di sebelah superiornya didapatkan musculus splenius, levator scapulae, scalenus, dan
ini yang menutupi arteri apa jugularis ya. Ini ada arteri dan vena jugularis ini akan ditutupi oleh musculus sternocleidomastoideus. Nah, di sebelah anteriornya ini adalah otot-otot untuk membantu pencernaan makanan ya. Nah, ini untuk leher ini dibagi menjadi suprahyoid, infrahyoid ya. Ini yang tulang hyoidnya itu ini ya. Ada yang apa? Ada yang di atas hyoid, ada yang infrahyoid. Mungkin ini lebih jelasnya dilihat dari anterior ya. Ya ini susah ya, memang soalnya nanti kalau di nggak kelihatan juga ya. Tapi kalian cuma asal tahu aja bahwa di sini ada musculus digastricus ya. Ini musculus digastricus bagian anterior, bagian posterior. Kemudian ini ada musculus styloideus ya. Ini ada kelenjar parotis itu keluarnya di sebelah inferior dari auricle dan dia bahkan akan sampai ke apa ini tulang mandibula. Jadi kayak kemarin saya ada ya pasien yang benjolan di bawahnya mandibula. Ternyata dia suatu kelenjar yang ada di depannya kelenjar parotis. Nah, nanti parotis ini di sini kan tadi tempat keluar masuknya ini ya, arteri, vena, nervus. Nah, di sinilah nanti kalau ada sesuatu, nah ini akan menyebabkan terjadinya gangguan dari inervasi maupun vaskularisasi pada wajah sehingga orangnya menjadi gimana? Merot ya, kemudian cadel, nggak bisa bicara gitu. Ini musculus sternohyoid, omohyoid, ini yang sternocleidomastoideus tadi ya. Nah, ini di bawahnya ada arteri dan vena. Kemudian di bawahnya ini juga ada kelenjar tiroid ya. Kemudian sebelah lateralnya nanti akan ada musculus scalenus. Jadi nanti itu ini kalau dibuka ya kalau kita menginsisi sendiri tadi kalau kita eh, ya ada mayat kemudian kita buka dari kulit putih subkutis. Nah, nanti kita akan menemukan satu persatu dari otot ini ya. Kalau tidak menginsisi mungkin ya sulit karena nah, tapi ada aplikasinya, Dokter Reza. Nah, bisa dibuka dari luar ke dalam. Ya. Kemudian ini adalah otot-otot yang ada di dasar dari rongga mulut. Ini ada musculus digastrik. Kemudian di sini kalau ototnya semua dipotong, ini akan ada suatu triangle ya. Bentukan yang segitiga ya. Ini ada triangle anterior. Nah, kemudian ada triangle posterior ya, di mana triangle anterior ini akan dibagi lagi menjadi ya bentukan kayak segitiga gitu ya triangle itu. Ini ada submandibula, submental, kemudian triangle dari karotis. Kemudian pada bagian posterior ini akan
ada triangle occipital dan triangle supraclavicular. Kenapa kita harus membagi triangle-triangle gini ya? Ini nanti ada fungsinya ya, tidak hanya berupa suatu apa ya karangan atau ya. Karena di sini nanti akan ada kelenjar limfonodi, ya ada eh, apa arteri-arteri, vena-vena ya. Kemudian di posterior juga akan ada limfonodi-limfonodi sehingga apabila terjadi suatu penyakit tertentu nanti akan bermanifestasi di triangle-triangle ini. Nah, ini gambaran dari eh, triangle posterior tadi ya. Aslinya dia adalah tertutup oleh otot-otot ya. Tapi di bawah otot-otot ini akan ada struktur-struktur yang penting. Kemudian ini yang triangle anterior tadi ya. Nah, ini di sini kan ada tiroid ya. Kemudian ada kelenjar submandibular. Kemudian ada apa tempat berjalannya arteri, vena, nervus ya. Nah, ini kalau semakin dipotong ototnya, nah ini nanti akhirnya kita akan sampai ke apa? Servikal ya, kemudian trakea ya, kemudian apalagi percabangan dari nervus-nervus ya. Nah, ini tadi aorta, kemudian dia akan ini arteri-arteri ini akan berjalan ke untuk yang ke kepala ya nanti akan membentuk suatu apa yang segi 8 itu untuk memvaskularisasi daerah kepala itu ya. Nah, triangle adalah penting untuk mensupport ya. Pada anterior ini kelenjar, arteri dan nervus. Yang belakang juga sama. Kalau ada penyakit-penyakit tertentu, misalnya tumor atau infeksi, tumor tentu yang ganas ya, nanti akan terjadi eh, penyebaran melalui kelenjar-kelenjar yang ada di triangle tersebut. Kemudian ini otot yang lebih dalam lagi ya, dia akan apa? Nanti dia akan berfungsi untuk mengatur masuk keluarnya makanan, kemudian masuk keluarnya udara, ya. Kemudian otot-otot yang lain ya, tadi platisma, lateral pterygoid ya. Kemudian yang menggerakkan temporomandibular joint ya, sehingga kita bisa membuka menutup mulut ya, karena ada ototnya yang menggerakkan. Begitu juga untuk epiglutis ini juga ada otot yang menggerakkan ya. Kalau enggak dia tidak bisa menutup dan membuka epiglutisnya. Nah, ini otot-ototnya adalah musculus arytenoid, cricoarytenoid, ya, thyroarytenoid. Nah, ini gambaran bagaimana membuka menutupnya dari musculus arytenoid tadi ya.
Pada saat kita makan, maka yang terbuka adalah apa? Halo? Makanan akan masuk kemana? Ya, ke gaster ya. Sebelum ke gaster dia akan melewati suatu apa? Esofagus ya. Nah, makanya pada saat esofagus kan dia akan berdekatan dengan eh, apa? Bronkus. Pelajarannya susah ya. Ya, sebenarnya harusnya yang dipelajari otot-otot aja ya, tapi kita harus tahu fungsinya ya, dan kita mesti membayangkan gimana harusnya melihat videonya ya, fisiologi, misalnya fisiologi menelan, fisiologi bersuara gitu, nanti akan lebih masuk ya. Nah, ini tadi yang saya ceritakan tadi ya, percabangan dari arteri tadi ya, dia akan mengikuti otot-otot ya. Jadi dia akan berada di bawah otot-otot itu ya. Nah, ini contohnya. Jadi dia berada di bawahnya dari musculus sternocleidomastoid. Di sini ternyata ada cabang dari saraf, vena, arteri ya. Kemudian mungkin kalau kalian bisa menghafal bagaimana terjadi jalinan antara nervus yang keluar dari cervical ini akan membentuk plexus apa, kemudian akan membentuk nervus apa, itu tentu kalian mungkin sudah bisa menjadi seorang ortoped ya. Soalnya ini memang eh, ya kalian kalau menguasai lebih bagus itu ya. Tapi bukan berarti wes aku males belajar soalnya angel ya jangan gitu ya. Ya, karena nanti semakin sering kita membaca, sering kita mempelajari, sering kita mengaplikasikan, kita akan hafal di luar kepala. Jadi misalnya nanti yang memvaskularisasi tiroid itu apa? Ya kan kita sudah sering membaca tentang tiroid, gitu. Ya wis apal dia berasal dari arteri vascularis eksterna, arteri karotis eksterna, sorry. Ya, karotis eksterna dia akan membentuk cabang-cabang eh, arteri, akhirnya dia akan membentuk arteri tiroidalis gitu ya. Ini tadi dari aorta dia akan melengkung kemudian membentuk arteri yang eh, melewati apa cervical lateral ya. Dia akan bercabang menjadi arteri karotis interna dan karotis eksterna. Kemudian dia akan bercabang-cabang menjadi arteri facialis, arteri maxillaris, arteri superficial temporal. Ini silahkan kalau mau dipelajari boleh. Nah, venanya adalah kebalikannya dari arteri. Nah, ini tadi ya kan aorta, kemudian arteri subclavia, kemudian bercabang menjadi arteri karotis interna eksterna, kemudian dia akan membentuk cabang-cabang arteri yang ke arah tiroid dan ke arah kranial. Kemudian setelah memvaskularisasi dia akan mengembalikan darah yang sudah bercampur dengan CO ini ke vena ya. Kemudian ini apa?
Inervasi. Ya ini inervasi itu ya cabangnya dari cervical 1 sampai 5 ini akan membentuk. Ini untuk yang ke ekstremitas ya ini ya terutama ya. Tapi ini ada sebagian yang ke fasial ya ke arah. Nah ini kan ada yang ke auricula ya ke oksipital. Tapi kalau yang sebagian besar adalah ke ekstremitas. Jadi dia nanti akan membentuk eh, apa vasikulus vasikulus. Kemudian dari vasikulus itu akan membentuk nervus, misalnya nervus medianus, gitu ya. Nah, ini nervus medianus ini cabang dari mana? Ini nanti di blok neurologi kali ya. Ya, jadi dari keluarnya dari C1 C2 ini akan membentuk suatu vasikulus-vasikulus yang akan menginervasi bagian ekstremitas superior. Nah, dari situ nanti kalian akan tahu ya, kenapa kok ada kalau cedera nervus medianus itu tangannya nanti akan membentuk suatu apa, Pak Clausen atau apa gitu. Saya agak lupa sih. Nah, kalau arteri radialis kenapa kelainannya kok muskulusnya tidak bisa RCTI oke kayak gitu ya karena yang dipersarafi tadi ya muskulus itu gitu. Dan kalau eh, sering mempelajari maka akan nanti akan lebih mudah untuk ke blok berikutnya ya. Jadi ini adalah suatu dasar ya, dasar banget. Dan ilmu yang saya berikan ini adalah hanya apa? Hanya pencetus saja. Jangan dijadikan jangan dijadikan referensi. Yang dijadikan referensi kalian mesti belajar lagi, cari lagi yang lebih dari yang diberikan ini. Jadi kalau misalnya tadi saya bercerita tentang plexus-plexus, ya, kalian carilah ya di orang kan banyak ya ilmu itu kayak lautan. Sehingga kalau di tempat kuliahnya anak saya itu ada suatu ruangan untuk meditasi karena kita menerima eh, apa informasi tentang ilmu yang begitu banyak itu akhirnya ada ruang di mana di situ kita harus meditasi supaya masuk ilmunya. Ya, kalau terlalu banyak masuk akhirnya bingung. Jadi kita belajar kemudian meditasi, belajar meditasi. Ya kalau sebagai seorang Muslim ya meditasinya ya sholat itu tadi ya. Ya memang sekarang belajarnya adalah sistem kalau zaman saya dulu namanya CBSA ya, cara belajar siswa aktif. Jadi kalianlah yang aktif mencari textbook, mencari eh, bahan untuk kalian supaya bisa menjawab soal-soal yang akan dibuat oleh Ketua Blok MS ya. Gimana? Ada pertanyaan? Katanya MS ini susah ya? Ada yang merasa MS ini mudah nggak? Susah, dokter. Susah, dokter. Iya, ya ini konon katanya cuma isu ya bahwa harus ada kursus supaya kalian. Sebenarnya menurut saya itu resepnya adalah dibaca bolak-balik. Kalau dulu teman saya itu zaman kita dulu kan nggak ada ya PowerPoint kayak gitu ya, adanya fotokopi dari dosen kita kan. Dulu masih ada apa tuh yang pakai OHP itu. Jadi itunya transparansinya tuh di fotokopi.
Ah, saya nebeng aja karena saya emang susah susah sih belajar. Saya termasuk susah belajar. Saya bisanya kalau mendengarkan. Jadi teman saya ini, oh HP-nya yang fotokopian tadi dibaca misalnya ini, ya. Mana ya? Misalnya ini adalah muskulus origonya di sini organisasinya fungsinya gini-gini. Saya mendengarkan. Ya, tiap orang harus memahami itunya ya, memahami cara belajarnya. Ya, kalau sekarang kan banyak ya. Jadi mungkin ada yang eh, belajarnya kalau bicara, ada yang kalau menulis. Ya, kalau memang semakin menulis semakin paham, maka sering-seringlah menulis. Kalau saya kayaknya kalau saya belajar untuk saya ceritakan ke orang, nah itu biasanya saya jadi paham. Nah, kalau memang seperti itu ya 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 harus sering bercerita ke temannya. Teman, ini lah ada muskulus apa bicep ini origonya di sini, insersinya di sini, dia berfungsi ini, vaskularisasinya ini, nervasinya ini, ya gitu. Semakin sering diulang-ulang itu nanti akan otomatis hafal. Tapi memang cuma 2 minggu belajar. Kalian itu masalahnya itu waktu ya, cuma dalam waktu yang sekian minggu harus mempelajari anatomi yang harusnya 2 tahun kita pelajari ya mesti aja kita jadi lebih ini ya, lebih dulu untuk sedikit paham. Kalau kalian dalam waktu berapa 3 minggu blok MS bisa menguasai otot dari ujung rambut sampai ekstremitas dan bisa ya itu hebat ya. Ya, kalau menurut saya hebat. Itu ya, ada pertanyaan enggak? Ya, cuma Oh, keuntungan masih belajar. banyak textbook, banyak aplikasi. Gimana gimana? Masih belum ada pertanyaan, dokter. Belum ada pertanyaan. Oh, jam kedua apa? Ini udah habis ya? Belum, belum ya, masih jam 9 kok. Oh iya, masalahnya saya sudah tidak di blog lagi ya, saya cuma mengajar aja. Dulu saya tim blognya MS juga, sekarang yang di patologinya. Jadi ya, selamat belajar. Ya, konon katanya ada les-lesan. Ya, saya tidak menyarankan ya, karena kalau bisa belajar sendiri, kenapa harus les? Gitu. Tapi kalau misalnya pengen les ya, enggak apa-apa. Nggak tahu di ruang guru tuh ada nggak ya pelajaran anatomi ya? Hmm. Mungkin ada selain pertanyaan, ada apa saran atau apa gitu? Oh ya, kuliah berikutnya kapan ya? 9.20 dokter. Hah? Hari apa itu? Nanti. Oh, Senin ya? Eh, eh, saya ini mau operasi besar soalnya. Jadi kalau udah operasi besar gitu ya sampai sore, sampai siang itu ya mana Ati, Mbak Ati. Senin 3 Juni jam kedua. Mau jam ke 0 apa mau malam? Kalau Senin tuh saya ada operasi elektif kayaknya.
Gimana? Ibu ketuanya mana ibu ketua? Yang Senin itu? Hadir, Dok. Mau jam ke 0 apa mau malam? Mungkin nanti didiskusikan dulu sama teman-teman. Oh ya, baik ya. Ya, saya udah ngasih tahu ya, Pak. Senin saya ada operasi. Atau mungkin mau ngobrol-ngobrol masalah, ya. Jadi kadang masuk kedokteran itu ada yang keinginannya sendiri, ada yang keinginan orang tua ya. Dulu saya juga masuk kedokteran itu ya pokoknya cuma pengen jadi dokter. Padahal, eh, nah saya ditanya sama profesor waktu sudah koas, kalian cita-citanya apa? Loh, kan saya bingung, loh. Saya kan calon dokter kok masih ditanya cita-cita. Bukannya cita-cita saya ini sudah hampir tercapai, saya itu gitu. Sudah masih tanya, cita-citanya apa? Ternyata ya ada nasihatnya. Jadi kalian itu harus punya cita-cita. Saya itu nanti itu kalau sudah lulus itu pengen jadi apa? Mungkin pengen jadi pengacara, apa pengen jadi apa dokter apa itu? Dokter bagian hukum, apa jadi pengusaha, pengusaha kecantikan, atau pengen jadi apa? Itu harus dipikirkan mulai sekarang sehingga tidak hanya lulus jadi dokter, apalagi kalau nggak ada harapan, nggak ada cita-cita, apalagi kalau memang aslinya nggak seneng aku, aslinya aku pengen jadi insinyur kok, suruh masuk kedokteran, nah, itu ya. Jadi kalau misalnya setelah jadi dokter saya pengen jadi spesialis, jadi itu maksudnya itu kita tuh disuruh mencuri start gitu ya, paham ya. Jadi kalau misalnya saya pengen nanti lulusnya ini IPK saya bagus, ya harus mencuri start dengan cara apa? Belajar. Ya. Hmm, Terus kalau saya nanti pengen jadi pengusaha gitu. Ya sambil kuliah ya sambil membaca-baca apa tentang bisnis gitu ya. Kalau pas kosong merintis bisnis apa gitu. Ya itu. Cuma waktu zaman kita kan belum terbuka ya, belum kayak sekarang ya. Misalnya jadi YouTuber pun bisa kaya. Kayak itu enggak ya. Jadi dulu mesti kalau dokter itu PNS, setelah PNS nanti jadi spesialis. Dan spesialisnya spesialis apa? Mau penyakit dalam, apa orto, apa uro. Dulu belum ada uro ya. Penyakit dalam, apa bedah, apa kandungan gitu. Jadi sehingga kita itu menyiapkan, oh nanti kalau saya pengen jadi ahli penyakit dalam, maka saya harus mempelajari di bidang penyakit dalam itu lebih ya lebih daripada di bagian lain. Dulu bisanya kita cuma itu. Sehingga pada saat koas itu kita harus tidak hanya sekedar menjalani begitu loh maksudnya ya. Itu juga pada saat kalian preklinik itu tidak hanya sekedar menjalani, ya. Dinikmati prosesnya, eh, ditenani lah gitu. Sehingga kadang kita tidak sempat untuk ya tidak sempat untuk melakukan pekerjaan yang lain yang tidak unfaedah ya gitulah gitulah. Kalau kita punya punya kita ya itu nasihat dari profesor saya ya ini hanya intermezzo menghabiskan waktu. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan karena saya harus ke rumah sakit kita akhiri ya. Apabila ada kekurangan tentu saya mengakui saya banyak kekurangan.
Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.